Mei 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu, berdoa dan mengucap syukur. Kita angkat pujian dari nyanyian HKBP nomor 815 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Lindungilah ya Tuhan seluruh umat-Mu, agar tak disesatkan godaan seteru. Biarkanlah firman-Mu selalu bekerja, agar hidup umat-Mu damai sejahtera. Hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis dari kitab Judas pasal 1 ayat 20. Demikian hukum Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Aku menyesal ya Tuhan atas semua dosaku. Banyak waktuku terbuang karena kelalaianku. Aku sering meninggalkan jalan kebenaran-Mu. Aku Kristen, tapi malah kejahatanku tempuh. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan.
Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Tenangkan hatiku Tuhan, diam di hadirat-Mu. Firman-Mu kan ku dengarkan, menguatkan hatiku. Kasih sayang-Mu yang kudus penuhilah hatiku. Hamba sungguh sangat rindu memahami kasih-Mu. Sungguh bersih, damai, penuh, tenang dan tulus hati-Mu. Mampukan ku meniru-Mu, agar ku semakin dekat padamu. Kau dengarkan pintaku saat doa yang teduh. Ku memohon padamu, tenangkanlah jiwaku. Firman Tuhan epistel yang ditetapkan untuk minggu hari ini yang tertulis dari kitab Nabi Yunus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita membaca secara responsoria. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang langit baik-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allah. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan hiu, dan ikan hiu mengarahkan Yunus.
Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam bagi kita semua. Sebentar kita mendengar warta gereja kita pada minggu hari ini, 14 Mei 2023, Minggu Rogate, berdoa dan mengucap syukur. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita dengarkan warta yang pertama, warta umum. Yang pertama, berita nikah. Berita pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah. Valencio Renaldi Enrico Tambunan ST, putra dari Bapak Bernardus Tambunan, Ibu Nurlija Boru Huta Barat, alamat Jalan Pajar 2 nomor 6, Jemaat HKBP Sukajadi Resort Sukajadi, dengan Nova Yeni Agustina Boru Manurung Eskom, putri dari Bapak Sitwa Janti Manurung Ibu Lucia Romaida Boristorus almarhumah, alamat Jalan Labersa Gria Tika Utama Blok K nomor 10, Sektor Kompleks Gubernur, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Mei 2023 pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Konseling pranikah pada hari Rabu 17 Mei 2023 di ruang konsistori. Yang kedua, jemaat bertambah. Mulai hari ini Minggu 14 Mei 2023 bertambah jemaat gereja kita. Keluarga Roland Eben Sinaga dengan Ibu Yudit Claudia Boru Huta Barat pindah dari GPIB Immanuel Jalan Sumatera, tinggal sekarang di Jalan Matua Perumahan Giria Kenanga 2 nomor 1 Sektor Pengayoman. Yang kedua, Dolly Hermawan Sitanggang Ibu Monika Elizabeth Boru Tobing pindah dari HKB Sitanauli Resort Sitanauli Distrik 5 Sumatera Timur, tinggal sekarang di Jalan Hang Tua Ujung Perumahan Grand Lunch Hang Tua Blok E nomor 8 Sektor Pintu Angin Sukaterus. Yang ketiga, jemaat meninggal pada hari Senin 8 Mei 2023 telah meninggal dunia Ibu Lucia Romida Boristorus, tutup umur 51 tahun, istri dari Bapak Sintua Janti Manurung dari Jalan Labersa Perumahan Gria Tika Utama Blok K nomor 10 Sektor Kompleks Gubernur. Pada hari Senin 8 Mei 2023 telah meninggal dunia Bapak Krisman Situkir Opo Gracio, tutup umur 67 tahun, suami dari Ibu Medi Bursimbolon dari Jalan Sepakat Gang Sepakat 1 Sektor Bambu Kuning Tenayan Raya. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang B, suara koinonia pelayanan minggu hari ini 14 Mei 2023, Pendeta Maston BS Hutasoi STH melayani di HKBP Tampan pukul 10 WIB. Pendeta Dedi F. Silaban STH melayani di HKBP Pembatuan pukul 8 WIB. Yang kedua, pelayanan pengkhotbah. Minggu hari ini 14 Mei 2023 pukul 9 WIB dan pukul 11 WIB. Yang khotbah adalah Pendeta Mengatur Manurung MTH Preses Distrik 19 Bekasi. Minggu 21 Mei 2023 yang melayani khotbah pada pukul 7 WIB sampai dengan 17 WIB adalah Pendeta Sapur Manulang STH Preses Distrik 6 Dairi dan Pendeta Berbik Dapro Sitompul STH MM Pendeta Resort Laiparira Dairi. Warta sekolah minggu. Kegiatan sekolah minggu seperti biasa. Yang keempat, penggalangan dana untuk pembangunan rumah dinas HKBP Selat Panjang. Pada minggu hari ini 14 Mei 2023 kita akan mengadakan penggalangan dana untuk pembangunan rumah dinas HKBP Selat Panjang melalui amplop khusus. Diantarkan ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan yang kedua. Yang kelima, lansia pada hari Selasa 16 Mei 2023 akan diadakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju seragam olahraga warna orange.
Yang keenam, peneguhan sidi. Pada hari Kamis 18 Mei 2023, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, pukul 11 WIB akan diadakan acara khusus kebaktian peneguhan sidi yang telah belajar tahun ajaran 2022-2023 bersama orang tua, dilanjutkan dengan acara pelayanan perjamuan kudus. Peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Kamis 18 Mei 2023, kita memperingati pesta hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian masuk seperti biasa. Kebaktian pagi masuk pukul 7 WIB, pukul 9 WIB, siang pukul 11 WIB, dan sore pukul 17 WIB. Yang ke-9, PHD Seksi Perempuan. Pada hari Senin 22 Mei 2023 diadakan PHD Seksi Perempuan dimulai pukul 15 WIB bertempat di gereja yang menjadi tuan rumah dari sektor Arengka Indah. Yang ke-10, koordinasi tentang peningkatan pelayanan. Pada hari Senin 22 Mei 2023 pukul 18 WIB akan diadakan sosialisasi dan koordinasi tentang peningkatan pelayanan untuk Parhalado Resort Pekanbaru, pimpinan jemaat, Parhalado pada tahun, Ketua Dewan Marturia, Koinonia dan Diakonia, CHKP Resort Pekanbaru, tempat di GKP Air Kulim. Undangan rapat, Panitia Pesta Pembangunan Pavilion Sekolah Minggu dan AMA, Pesta Kotilon dan Pesta Puncak Tahun Profesionalisme HKBP. Panitia Resort mengundang Bapak Ibu Dewan Koinonia, Seksi AMA, Seksi Sekolah Minggu, Koordinator AMA setiap sektor, dan utusan setiap sektor masing-masing 1 orang AMA, 1 orang INA untuk membentuk kepanitiaan. Pertemuan pembentukan kepanitiaan tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 pukul 19 WIB, tempat di konsistori. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. 14. Renungan harian HKBP Pajonok, Hamu Matu Debata atau mendekatlah kepada Allah. Melalui warta ini diberitahukan kepada Bapak Ibu jemaat, keluarga HKBP Pekanbaru yang membutuhkan Pajonok mendekat edisi Juli-Desember 2023 agar mendaftarkan kebutuhannya kepada Sintua Sektor paling lambat tanggal 10 Juni 2023. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Yang D, Suara Diakonia, Seksi Kesehatan. Minggu 21 Mei 2023 diadakan kegiatan donor darah dimulai pukul 7 WIB sampai dengan 11 WIB bertempat di Sopo Godang HKBP Pekanbaru. Ulang tahun, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 14 sampai 20 Mei 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada Allah kita telah menetapkan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari diri Allah. Kita doakan jemaat yang dalam keadaan pemulihan, sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Seiring dengan kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B, kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas madihita. Karena ini baru pertama sekali boleh kita bersama-sama beribadah di gereja ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Pendeta Mangatur Manurung, istri di rumah Boru Nenggolan. Saya memiliki 2 orang putra, satu umur 18 tahun lebihlah, hampir 19 tahun. Lalu yang paling kecil umur 6 tahun. Kuboto do manang nahan na pinikiran mo na ini. Tapi itulah berkat Tuhan, saya melayani sebagai Presdes HKBP di distrik 19 Bekasi. Jadi terus terang saya yang meminta untuk berkhotbah di gereja ini. Masih holau mamereng kasih Tuhan na burjon. Alang harap kami di Bali na tuari sada, sekaligus juga unggo dan gosi holho mamereng kamu ruasi. Alani horas madihita. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada pagi minggu ini, saya akan baca dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Demikian dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kekasih. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 2 dimensi dalam hidup manusia yang harus terus-menerus dipergumulkan ulang dan dievaluasi ulang setiap saat. Dimensi yang pertama adalah dimensi spiritual. Dalam dimensi spiritual, setiap orang harus mengetahui siapa Tuhan yang dia percayai. Sekali lagi saya katakan, setiap orang harus mengetahui siapa Tuhan yang dia percayai dan bagaimana dia membina hubungan dan relasi dengan Tuhan yang dia percayai itu. Punguanina do taheo? Hari Kamis, hamu mamajo mangalusi. Ise madebatanan ni hapor siamni. Yesus Kristus sudido mabbotoy. Adok sidohonom munasing. Baik jo pengenalanmu kepada Tuhan yang kamu percaya itu sesuai dengan pengalaman hidupmu. Wah, Tuhan yang saya percaya adalah Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memelihara kehidupan saya. Ini mau maju putih. Natino pani debatamai. Itu adalah karya ciptaan Tuhan yang paling sempurna.
Maka kalau ada anak gadis di sini, jangan repotkan dengan mencari apapun untuk itu, tapi nikmati dulu anugerah dan ciptaan Tuhan itu. Kalau kamu hidup dalam dunia ini, selama kamu yakini kamu adalah ciptaan Tuhan, kamu yakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara, yakini juga bahwa Tuhan tidak pernah abai akan kehidupanmu. Dia akan memeliharamu dalam segala sesuatunya. Tuhan yang saya percaya itu adalah Tuhan yang mengasihi. Mengasihi tanpa syarat. Mengasihi tanpa memandang muka. Mengasihi dengan tulus. Mencintai dengan sungguh-sungguh. Bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, sekalipun kamu berdosa, sekalipun kamu lemah, tapi lihat, Dia tidak akan pernah undur untuk mencintai kehidupanmu. Dan bukan hanya cinta seperti itu. Cintanya adalah cinta yang mampu mengampunimu. Ya, beda dengan cinta manusia. Cinta manusia itu ada syaratnya. Menantu saya kalau hitam maunya hitam manis lah. Itu kan syarat. Kalau boleh menantu saya itu fisiknya nggak apa-apa. Biasa-biasa, tapi yang penting kerjanya bagus. Tapi lihat Tuhan kita ini yang kamu percaya itu bukan Tuhan yang seperti itu. Apapun keadaanmu, apapun yang bisa kamu tunjukkan sebagai kualitas kehidupanmu, sekalipun itu mengecewakan secara sisi manusia, tapi Dia tetap menyayangimu, bahkan mengampuni dosa-dosamu. Allah yang saya kenal itu adalah Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Bahkan damai sejahtera itulah yang ditinggalkan bagi kehidupan saya. Kalau Allah yang saya kenal itu adalah Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Dan apa yang ditinggalkan oleh Allahmu itu bagi kehidupanmu, yaitu damai sejahteranya itu. Kamu harus katakan, tidak ada luka apapun, tidak ada kekecewaan apapun yang ada di dunia ini yang bisa mengambil damai sejahteramu. Amin. Boalah saudara hamnuain. Ingat masuk paruh kilome. Masih bersuka cita? Ingatlah dulu orang yang kamu benci itu. Mungkin dia di sampingmu duduk. Masih damai sejahtera? Mulai diam. Memang ini yang menjadi masalah. Ibu sama ikon di soni rak pajumpa kami di soni. Masih berengan musema tok sono budi. Artinya saudara, nggak ada yang boleh mengambil itu. Penderitaan, kesulitan apapun, makian apapun, fitnahan apapun yang ada. Damai sejahtera yang ada dari Tuhan itu adalah damai sejahtera yang sudah ditinggalkan Tuhan bagiku. Amin akaina. Tio mei. Molotuk pekecewa hotu paromemo bohabaeno. Unang mago damai na di rohame. Amin. Nah sekarang itulah Tuhan yang kamu kenal. Lalu sekarang bagaimana kamu berhubungan dengan Tuhan yang seperti itu? Kalau Dia adalah Allah yang mencintai, Allah yang memberkatimu, Allah yang memberikan damai sejahteranya bagimu, sudah seharusnya relasimu harus baik. Sudah seharusnya hubunganmu harus menjadi hubungan yang harmonis. Ayo tolu hali doho sadari martangi yang atong ipet tikimangat do. Lalu bagaimana relasi itu terbangun? Tuhan, saya datang kepadamu, anakku ini sudah 35 tahun belum menikah-nikah. Setelah menikah, ngai dia Tuhan ini. Hanya Tuhanlah yang tahu di mana kita. Lalu yang kedua, dimensi sosial. Dalam dimensi sosial, kita harus katakan seorang manusia tidak bisa terpisah dengan siapapun. Ingat, kamu sebagai manusia, kita sebagai manusia tidak bisa terpisah dari siapapun. Kita harus berhubungan satu sama lain. Jadi jangan ada yang mau menarik diri dari dunia ini. Aku nggak suka lagi keramaian, menyendirilah. Hati-hati si bolis, itori songkopi non. Namun saudara, kualitas orang yang memiliki dimensi spiritual yang kuat dengan Tuhan, dia pasti berbeda cara bergaulnya. Saya harus katakan iko marasinggo cara bergaul di parari Kamis do nasuha marari Kamis. Todo? Sona berpikir mau mengalusi bida. Karena apa? Karena Tuhan yang saya percaya itu
Apa artinya saya membina hubungan yang baik dengan Allah, tapi dalam sisi yang lain saya tidak bisa memperkenalkan Allah itu dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya kenal Allah yang penuh dengan damai sejahtera, maka tidak ada tawaran, persahabatan, damai sejahtera, sukacita, itulah yang harus saya hadirkan kepada orang lain. Apa? Buat tolak mudah petuduhan ini. Imamak padita anggo ditiki gereja damai do rohaku. Dupe mula kan do cianu amang isi mas sudah mana buti tak tertahu bion di mana buti. Artinya saudara tidak boleh ada lagi yang menggeser itu. Karena ini adalah hasil relasi saya, hubungan saya yang kuat dengan Allah. Dan Allah itulah Allah yang harus saya perkenalkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Lihat saudara, ketika Paulus menuliskan surat Filipi ini, dia ada di mana? Di penjara. Jangan bayangkan penjara pada saat itu seperti lembaga permasyarakatan sekarang ini. Lembaga permasyarakatan sekarang ini orang masuk gemuk, dia pulang langsing sehat museh. Ai marase do ibang bagasan. Pada saat itu lembaga permasyarakatan itu ruangannya kecil, terbatas. Bahkan saudara yang lebih mengerikan adalah Paulus menanti keputusan apakah dia dihukum mati atau dibebaskan. Tapi lihat, dari dalam penjara itu dia bisa memberikan surat ini, menyurati jemaat yang lagi bergumul itu. Tidak mungkin orang yang tanpa hubungan yang baik dengan Allah mampu melakukan itu. Sering pergumulan saya, kesusahan saya, penderitaan saya menjadi alasan bagi saya untuk tidak berbuat sesuatu. Saya dengar ini mau melakukan pesta ini. Dan saya harus berterima kasih kepada gereja ini. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke Selat Panjang, boleh? Hari Minggu depan kita akan mengumpulkan persembahan juga ke HKBP Dairi. Tepuk tangan maju kita, Pak. Luar biasa, Bang. Terutama tuh kasih tua nanti. Ai mabem murah si tua do. Alai mabem maul petonggo si tua. Tapi si tua di sini udah hebat-hebat loh, mampu membuka itu. Apalagi dalam sentralisasi kita sekarang ini. Pintar, bijak tanpa mengganggu sentralisasi. Bukankah ini adalah soal pergumulan iman? Gereja ini saya lihat masih membangun di samping itu. Belum selesai. Tapi pembangunan di sini tidak boleh menghambat gereja ini untuk menghadirkan kehadirannya sebagai berkat kepada orang lain. Amin. Daong bah, angko sakadabuon unang maju jalo siya na ubah. Ay buasa, nang masuk perguruan tinggi danaki. Amang. Tahun naropi adong gue masuk perguruan tinggi nih. Artinya saudara, kalau sudah keluar dari keputusan iman yang terbaik, tidak akan boleh menghambat saya melakukan. Dan ini yang dilakukan oleh Paulus. Oleh karena itu saya mau katakan, jangan pernah penjarakan Injil itu. Jangan pernah penjarakan sukacitamu itu hanya karena berbagai persoalan dan penderitaan yang ada di dunia ini. Pernah lihat gajah yang kakinya dirantai? Gajah kakinya yang dirantai. Rantai itu pun gak terlampau besar. Padahal gajah menumbangkan pohon besar pun bisa. Tapi bisa dia melepaskan itu? Gak bisa. Karena otaknya sudah ikut terrantai. Hati-hati, maaf, hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita. Alani hatsi ni roham, saudara tidak mau lagi membantu. Kan abangmu itu, waduh, budangnya abang sih. Jawab ibu itu benar abang, aman. Holan alani hatsi ni roham, kan sangat menyayangkan. Ima, sebetulnya dah bang, mau setiap gereja matuson. Asal hubering masih tua na sesedai merakeda. Magek mati ateki. Amang lu janai.
Saudara menderita berkesusahan karena saudara nggak bisa mengelola diri. Ini kan memprihatinkan. Maka seorang pintar pernah mengatakan seperti ini. Kalau orang bermental miskin, sebanyak apapun rezeki yang didapat itu tetap miskin itu. Tapi kalau orang bermental kaya, sesedikit apapun yang dia dapat, dia pasti bisa menabung dan memberi orang. Amin. Sonari pareso. Unang asal amin dimmo. Bermental miskin atau mental kaya? Kaya. Alani dangadong na holidison. Selat panjang harus dapat besar hari ini. Amin. Sudah kau isi amplopmu? Ganti sekarang. Tapi bermental kaya. Jangan hitung-hitunganmu. Ini Tuhan membutuhkan. Katanya di Selat Panjang itu mau membangun rumah dinas. Lalu mau menyuling air laut untuk dikonsumsi setiap hari. Saudara bisa minum enak di sini, makan enak, di sana ternyata susah. Sekarang dari rezekimu itu Tuhan bilang, saudara tahu kamu punya pergumulan, saudara tahu saudara punya kebutuhan. Tapi mau nggak memberikan yang lebih besar? Oke, ganti sekarang, ganti. Ayang kumandokunulo murado tuan namilaw mangulahonodo na maol. Lihatlah ketika gajimu datang 1 bulan. Perhitungan yang pertama kemana? Uang sekolah anak. Yang kedua, kebutuhan adat. Yang ketiga, transport. Pas sudah mau sisa. Mak, masih ada uang terima kasih ke gereja enggak? Bulan Roma memang ini kan masalah. Coba lihat apakah ada yang kau terima di dunia ini yang tidak dari Tuhan? Ada enggak? Berikanlah kami pada hari ini. Diberikan enggak? Lalu kenapa kesusahanmu yang kamu pikirkan? Hati-hati mentalmu. Jangan-jangan mental miskin yang kamu miliki. Ulu menudang mulak biasa nonitor hadang isan. Bahaya doh kata-kata dia. Lalu sekarang kita kembali ke dalam nats ini. Saya mau mulai dari pasal 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi. Lihat betapa indahnya ini kalimat. Yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Orang yang bergumul, orang yang terpenjara, yang sebentar lagi mungkin akan dihukum mati, tapi lihat kata-katanya. Yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku. Si ingot amat nabi majuhita, kainaton. Ingot amat tada ingot. Atar bohama, coba bayangkan kalau suamimu datang. Halo mami, cintaku, sayangku, mahkotaku. Madonomu. Ala sosomal, lebay bapak ini. Ala sosomal. Karena kita nggak pernah biasa memakai itu. Ini coba lihat, istri sudah bergumul, sudah mau nangis. Datanglah si manurung yang satu itu. Amang borusia dia doho tangis mi. Apa sih ilumi? Apa nggak makin menderita? Ati situ nami. Unang mabapa tudu mahasitu ni jabu tong. Inatakku naku hawolongi hasiaku. Bado, tolak buat kamu mau mandok tinatan nocong ni? Kau tolak bang, Georgia tidak, dok. Jangan kemarahanmu pelihara. Jangan hal-hal yang menekan hidupmu itu ingat-ingat. Setiap keluarga pasti ada masalah. Dan mungkin masalah itu akan ada setiap hari. Tapi saya katakan, masalah apapun yang datang, kata-katamu harus menjadi kata-kata yang menguatkan. Ya mak Tuhan mereng mamat aja bunamion. Lemar birong bagaimana tahun. Amang, yan na tayo babae. Tuhan terima kasih lah. Biarpun suamiku ini masih hitam, tapi lama-lama udah hitam manis dia, terima kasih lah. Ya kan minimal inilah.
Ngapain saya harus dipenjarakan oleh penderitaan sehingga kata-kata yang saya keluarkan itu adalah kata-kata yang merendahkan, bahkan tidak membuat motivasi kepada orang lain. Tolong ya anak-anak juga ya, kalau ketemu dengan bapakmu jangan uang pulsa kau minta terus. Mak, uang sekolah, besok uang pulsa. Mak, hari ini pulpen. Bilang dulu hari ini, Mak, terima kasih ya Mak ya, kaulah mamaku rembulanku. Kalau tidak dari perut mama aku lahir, nggak tahulah mau jadi apa aku ini. Lihat, lebih dari pulsa akan dikasih sama kau. Ini pulanya, pokoknya Mak, besok harus ada uangnya kata guruku. Kalau anak-anak di kampung sudah lapar, nangis-nangis, nasi sudah di depannya, kalau nggak dimakan nasi itu diambil itu. Udah, nggak mati kau gara-gara ini. Kalau di Pekanbaru memang sudah berbeda. Mamanya yang ngejar-ngejar anaknya ngasih makan. Ayo nak, ayo nak. Ayo nak, ayo nak. Padahal tahu nggak apa yang dipotong? Ayam potong yang 3 bulan tidak dimasak pun sudah lembek. Lihat kalau di kampung, 2 konsekuensinya kenapa ayam dipotong. Pertama, ayamnya urison. Udah penyakitan itu ayam. Ketimbang mati baru dipotong. Yang kedua, ayamnya sudah berjubileum. Tulang-tulang pun seminggu direbus, hari Sabtunya baru dimasak kelapa. Lihat, pahanya itu langsung dikasih itu sama anak yang kecil. Nah ini makan. Coba bayangkan, paha ayam itu begini kan, karena di kampung kan dingin, dari sini keluar 2 besar, tapi ini tetap masuk terus. Ini lihat, jadi artinya yang mau saya katakan, ini keadaan yang buat. Jadi oleh karena itu bagaimana kita terus mendesain diri kita menjadi orang yang tidak pernah kehilangan kualitas hidup, kualitas kata-kata, sekalipun menghadapi benturan. Abi akamang toka mata mazona mang jago ho amang alani nak todo unak pahibat-hibat toko. Benar enggak? Kita laki-laki ini hebat karena perempuan yang hebat ini. Apalagi si tuaon. Saya di hari masanga cuciommu baju toga misene beko. Tonggo inata mengurusi holan nama make do ho mang buru. Kan ini. Tapi lihat, ise mana perjule di bentako. Beima, senebae do bertobat maita ma. Kenapa harus kemarahan itu? Kata-kata yang kasar itu dibawa ke rumah. Saya harus bilang kalau ada di sini pengantin baru, tolong buat pengantin baru, jangan ada sisi di rumahmu yang membuat istrimu trauma. Tapi tolong kata-katamu harus menjadi kata-kata yang menguatkan istrimu terus. Sama itu pengantin baru yang baru menikah. Selesai acara pemberkatan, acara adat, lalu malamnya, karena memang orang tuanya sudah mengajari dia memasak, semua resep dia hafal terus. Lalu malamnya resep ini diingat kembali. Pagi-paginya dia bangun pagi, langsung dia masak nasi goreng untuk suami tercinta. Gimana lah pulanya semangatnya pengantin baru kan? Digoreng, dirasakan, sudah. Begitu selesai masak, dihidangkanlah buat suami. Abangku, masih abang atong, baru udah bayar. Bang, makanlah. Ini sudah saya masak bangun pagi tadi. Suaminya langsung ambil, lalu dia sendok. Biasalah ibu-ibu kan, gak sabar. Enak gak Pak? Baru disendok. Pertanyaan, enak enggak Pak? Lalu diangkat, belum masuk. Pertanyaan datang lagi, gimana enak enggak? Akhirnya suami yang baru ini buru-buru masukkan ke mulut. Dirasakan, langsung diambil air putih, dia minum.
Gimana bang? Enak gak? Mantap. Inilah nasi goreng pertama yang paling enak saya makan selama hidup saya. Lalu ditanya, benar-benar enak enggak? Omai kana oma nasi goreng na matsimi portibion. Tapi kalau kasih saya bilang besok enggak masak lagi dia. Udah, maka tolonglah buat suami-suami. Masakan yang paling enak bagimu warung Padang atau masakan istrimu? Unang kamu mengelusi amat todo. No. Coba, masakan yang paling enak, masakan warung Padang atau masakan istrimu? Ipergumulhom tak boleh lusab. Karena kita harus jujur saudara. Saya harus menemukan apa yang terbaik dari kehidupan saya di rumah saya. Makanya kehadiran saya juga harus saya desain. Pergumulan kesusahan di rumah pasti ada. Tapi kehadiran saya, kata-kata saya harus kata-kata dan kehadiran yang menghangatkan dalam segala hal. Amin. Toema mula ma, ulahum mayannon. Berdirilah teguh. Lihat. Setelah kata-kata yang indah itu, lalu diajak berdirilah teguh. Sama seperti jemaat Filipi, hidup kita adalah hidup yang bergumul. Coba ingat Amang Inang, apa kesusahanmu yang paling berat 1 minggu ini? Ekonomi sudah dari dulu. Persoalan rumah tangga ini bertambah lagi Amang. Anak-anak ini apalagi. Dulu saya menangis meminta kepada Tuhan agar saya bisa melahirkan seorang anak. Tapi setelah lahir inilah yang membuat duka terbesar saya. Maka dari tengah-tengah penderitaanmu itu saya sekarang mengatakan, berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Artinya tetap tegak. Dengan bertumpu kepada kakimu sendiri. Dan teguh, kuat, kukuh, tetap pada pendirian, setia dalam iman dan keyakinan. Sudah? Itu orang yang berdiri teguh. Jangan menyimpang. Jangan mundur dari imanmu. Jangan gampang madele. Jangan gampang putus asa. Tapi apapun yang ada itu, berdirilah teguh. Kuat terus dalam segala hal. Ini harus menjadi keputusan dan bagian dari seluruh kehidupan beriman kita dalam segala hal. Maaf kalau saya harus katakan ini, ada 3 penyakit orang Batak yang tidak pernah sembuh sampai hari ini. Pertama, penyakit dagi marungut-ungut. Benar? Sudah sembuh? Adong ko hamu para Kamis parungut-ungut. Unak pola dok. Iboto Tuhan itu. Lalu sekarang suami siapa parungut-ungut? Sudah selesai marungut-ungut. Muramad daddi. Ang bah. Ang gosonod bedang mangat biaw. Ihomay. Setelah itu madele. Lihat, mulai minggu depan dangi para hari Kamis biaw. Tu dia nama ho, tu bunga nama ho. Tang calon na ho isi. Maka si tua ini juga hati-hati. Kalau si tua murah marungut-ungut, madele dukoni mardadi. Saliling ibana pedita isi, laso si tua biau. Emang rugi na iho. Ade, weh, wah, tapi malu masahiti, buang. Hadapi semuanya dengan berdiri teguh. Jangan goyah. Prinsip hidupmu harus kamu bangun. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan dan hidup bagi saya, apapun tantangan ini harus saya perjuangkan terus menerus. Maka ingat orang muda, perjuangkan terus. Sekalipun sudah 10 kali ditolak, ingat cinta pasti berlabuh. Ayon, udah lama, udah 3 kali aku ditolak.
Gak menikah lagi aku ini perbet selesai nama wama. Ngapain? Berjuanglah. Hati abang lagi. Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yesus yang mengatakan ini ya. Sekali lagi saya baca. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu. Penderitaan, iblis, apapun yang ada di dunia ini, firman ini mengatakan, Yesus mengatakan, tidak ada yang bisa merebut kamu dari Bapa kita itu. Apapun itu. Oleh karena itu jangan biarkan, terus berpegang teguh, terus bangun relasimu dengan Tuhan yang kita percaya itu. Maka hidup ini akan semakin nikmat. Nah itu yang pertama saudara. Lalu yang kedua dari nas ini, peliharalah persaudaraan dan jauhkanlah segala pertikaian. Sekali lagi, pelihara persaudaraan dan jauhkan segala pertikaian. Salah satu alasan penulisan surat Filipi adalah untuk tetap memelihara kasih persaudaraan. Apapun yang terjadi. Filipi 2 ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Lihat, perasaan ini harus dijaga. Perasaan orang juga harus dijaga. Bukan hanya itu. Ini cara berpikir intelektual. Cara berpikir kita ini juga harus dijaga. Agar cara berpikir yang mengarahkan kita kepada satu tujuan. Maka tolong setiap rumah tangga apapun yang terjadi, jaga persaudaraan, persekutuan di rumahmu. Jangan dipecahkan oleh apapun. Dimanapun saudara membangun relasi, jaga persekutuan, jaga relasi, jaga hubunganmu. Demi tujuan yang terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemarin saya baru berkhotbah dalam satu persekutuan. Berbicara tentang persaudaraan adalah berbicara soal diri sendiri. Saya mau tanya Inang, bisa enggak berantem orang satu orang? Minimal berapa orang? 2 orang. Anak Padita, enggak tahulah suami saya ini. Tukang berantem loh. Tiap pagi terus ribut, berantem melulu. Lalu saya tanya, ibu jawab enggak? Terpaksa Pak Pendeta Jaya jawab. Kalian sama-sama tukang berantem. Yang mau saya katakan adalah, dimanapun persekutuan jangan coba-coba mendesain orang lain. Jangan coba-coba untuk menilai siapapun, tapi nilai dirimu. Saya dengan kualitas diri saya yang terbaik, sekalipun di keliling saya ada pengacau, ada orang-orang yang tidak sehat, tapi saya harus menunjukkan kualitas diri saya yang terbaik. Ada emang, boya turun nyamang, hala inangon songon ni bagasar rohami? Gak bisa. Istri saya gak akan bisa saya atur biar seperti apa yang saya inginkan. Tapi diri saya yang bisa saya atur biar bisa menghadirkan diri dengan kualitas yang terbaik kepada istri saya yang di rumah. Sehingga saya harus katakan, dimanapun orang percaya berada, selama kualitas dirinya adalah kualitas diri yang terbaik, dia pasti bisa berhubungan baik dengan siapapun. Napa kuda-kudu kita memereng orang? Kita terlampau banyak melihat orang lain. Maka lihat, saya ambil contoh. Kalau ada di sini, tiba-tiba lewat orang yang paling tidak kau sukai. Apa reaksimu? Baru menurungi itu ikan. Iya baru sama sini. Coba dia yang lewat kamu gelisah. Apa urusannya?
Berarti yang salah dirimu. Coba kalau makan prasmanan. Makan prasmanan pernah? Kalau makan prasmanan, yang kamu lihat piringmu atau piring temanmu? Karena yang sering kita lihat piring teman, apa urusanmu dengan piring orang? Sama halnya orang naik jabatan, kau stres. Orang dapat rezeki, kau yang gelisah. Coba Anda bayangkan, yang salah dirimu, jangan salahkan dunia ini. Kita tidak akan bisa mengatakan apapun tentang dunia ini, tapi kau udah bisa mengatakan sesuatu tentang dirimu. Tuhan, ajar saya menjadi laki-laki yang bisa berdampingan dengan perempuan semacam ini. Kan selesai. Sama inang. Apapun menantumu dohot helami diri mapature. Tole ma Tuhan tangyak kudo asamar helau alai Roma hela nasongonon buabaenon ajari mau majalon. Kan seharusnya itu. Maka saya harus katakan jangan pernah menyesali lingkungan di mana kamu berada. Sebenarnya aku nggak suka aku tinggal di Pekanbaru ini. Dulu kan saya di Jakarta. Tapi itulah terpaksalah aku di Pekanbaru ini. Aman. Kalau udah di sinilah. Ngapain mesti kau sesali yang belakang? Jaga kualitasmu di sini. Dimanapun orang berada yakini. Itulah tanah kanan yang diberikan Tuhan bagimu. Amin. Selesai saya pulang ke rumah. Saya harus katakan rumah saya adalah rumah terbaik bagi kehidupan saya. Oleh karena itu apapun yang ada di rumah saya. Itulah milik saya. Sudah. Tolong bagi suami-suami apalagi yang masih muda. Ingat ya. Itulah istrimu. Kalau di sampingmu dia sekarang, coba pegang tangannya. Tapi jangan kau pegang tangannya istri orang kau lihat, bahaya itu. Jangan disesali apa, mundur nggak bisa loh. Ini menjadi bagian kehidupan saya. Nggak bisa saya katakan apa-apa. Saya harus menunjukkan kualitas diri yang terbaik dari kehidupan saya. Maka orientasi diri yang berlebihan tolong buang. Tapi hadirkan dirimu menjadi sukacita dan berkat kepada orang lain. Itu sebabnya lihat. Aku minta juga kepadamu Sun Sugos. Peringatkanlah mereka berdua. Ini kualitas diri. Ketika di sebuah persekutuan ada hal-hal yang tidak benar, ada hal-hal yang tidak cocok sama seperti ini. Hai Eudia Sintike, sampai disebutkan namanya, itu berarti orang dua ini ada pengaruhnya. Orang dua ini berselisih, pengaruhnya ke gereja itu juga berpengaruh. Entah siapapun ini. Tapi lihat, Paulus meminta kepada Sun Sugos, peringatkan, nasihati dulu. Yang mau Paulus ingatkan adalah dimanapun ada persekutuan, coba koreksi kehadiranmu. Apakah kehadiranmu adalah kehadiran pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa persahabatan, atau troublemaker? Jangan-jangan kita ini menjadi pengacau, menjadi sumber konflik baru, mengatakan hal-hal yang akhirnya memperkeruh suasana. Orang yang memiliki dimensi spiritual yang kuat, dia tidak akan mau kalau ada yang berselisih di tengah-tengah persekutuannya. Amin. Si jaga naiba nabi mahitada. Buah baenon. Kita harus mendesain diri kita. Lalu yang berikut, bersukacitalah dalam Tuhan. Lihat tema ini luar biasa. Sekarang bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacita yang dimaksudkan di sini adalah bukan bersukacita sesaat, tapi bersukacita secara terus-menerus. Bukan bersukacita karena sesuatu, tapi sukacita karena dia tahu sumber sukacitanya adalah Tuhan yang dia percaya itu dalam kehidupannya. Jangan biarkan sukacitamu diambil oleh apapun yang ada di dunia ini. Jangan pernah sukacitamu diambil oleh kesusahan. Itu makanya lihat kalau orang Batak mau melakukan pesta, mau acara apapun,
selalu di atas nisi panganon. Karena apa? Orang yang kenyang yang bisa mengambil keputusan. Yang berikut, saya tidak tahu saudara apa gimana. Saya kalau ada masalah, 2 hal yang saya lakukan selain berdoa. Pertama, makan dulu, baru tidur. Karena orang yang tidurnya baik, keputusannya pun pasti baik. Sama dengan ini. Berdoa, lalu makan kenyang, tidurnya baik, sukacitanya berasal dari Tuhan. Itulah yang kuat menghadapi masalah. Danga dong si harap ponotos ya jolma namurhing. Tidak ada yang kita harapkan dari orang yang cemberut. Tapi kita mengharapkan sesuatu dari orang yang hidup dalam sukacita yang sesungguhnya. Ini yang menjadi masalah. Boado baino nafsa bersukacita. Tahu Nick Vujicic dalam sebuah biografinya yang berjudul Life Without Limits. Hidup tanpa batasan. Bagaimana songonon? Aku dan kamu sama sekali tidak berkuasa menentukan yang terjadi dalam kehidupan ini. Tidak ada hak siapapun. Kenyataan ini tidak terelakkan. Tetapi kita dapat mengatur bagaimana kita meresponnya. Ibarat ombak, 2 keputusan. Ombak itu kau biarkan menghanyutkan kamu, atau di atas ombak itu kamu bisa berselancar sampai kepada ketepian. Itu yang bisa saya tentukan. Oleh karena itu jangan pernah mau kehilangan sukacita oleh apapun. Lalu buang segala syarat dari kehidupanmu. Terlampau banyak itu mungkin. Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan rumah RSS, terima kasihlah. Lalu Tuhan memberikan itu. Setelah berjalan, Tuhan, ternyata harus ada dapurnya. Tadi hanya rumah. Sekarang syarat harus ada dapur. Diberikan Tuhan, diberikan. Bersukacita, bersukacita. Berjalan waktu, Tuhan kamar kurang, 1 lagi lah. Lalu diberikan kurang, berikan kamar 1 lagi. Gak pernah selesai. Yang mau saya katakan ke sukacitamu, hilang agar sukacitamu dapat kau dapat terus. Jaga, buang segala syarat apapun dari dalam kehidupanmu itu. Lalu syaratnya adalah, tolong, jangan khawatirkan apapun. Maaf, karena 2:30 saya sudah dilihat dalam jam itu. Jangan khawatirkan apapun. Ini, orang yang khawatir pasti kehilangan sukacita. Padahal firman Tuhan mengatakan, tidak ada bisa bertambah 1 hasta pun yang disebabkan oleh kekhawatiran. Tapi berdoalah, bersyukurlah. Sudah mengenang? Ingat yang di rumahmu. Ingat hidupmu, ingat apa yang kamu miliki, ingat pergumulanmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau maha baik. Engkau adalah Tuhan yang mendengarkan doaku. Ajar saya untuk mengucap terima kasih, bersyukur atas semuanya ini. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Pulanglah ke dalam kehidupanmu. Jangan pernah ada yang mengambil sukacitamu dalam kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah dalam Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh memberkati kami hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami harus mengenal siapa Tuhan kami. Dan Tuhan itulah yang kami harus perkenalkan dalam setiap hubungan relasi sosial kami. Terlebih di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Ajar kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami harus berdiri teguh karena Tuhan. Kami tidak boleh mundur, kami harus tetap setia. Apapun yang terjadi. Bahkan Tuhan juga mengingatkan kami melalui firman-Mu ini, agar kami senantiasa hidup dalam keputusan yang terbaik. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Membuang segala kekhawatiran kami. Dan hidup di dalam doa kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ini secara pribadi, di tengah-tengah keluarga besar mereka, bahkan di tengah-tengah pekerjaan mereka. Biar sukacita mereka tidak boleh diambil oleh apapun.
Karena sukacita itu berasal dari Tuhan. Menangkan mereka dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah dua permohonan kami. Hanya dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ajar aku dengan rohmu berdoa kepadamu. Berilah hikmat kepadaku memahami maksudmu. Seperti Yesus yang berkata di depan sengsaranya, jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Apa saja yang sempurna Kau beri kepadaku. Aku pasrah menerima semua maksud hikmat-Mu. Tolong agar ku percaya meski hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Dalam kasih-Mu ya Bapa, ku bahagia dan senang. Hanya Kau perlindunganku, Engkau juru selamatku. Bila daku kekuatan, karena aku pun lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakku
yang berkata di depan sengsara dia, jangan kehendakku Bapa, kehendak jadilah. Kita tutup ibadah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Horas Madihita.